Halo semua, kami dari kelompok Dinamika Demokrasi Indonesia akan menjelaskan hasil pekerjaan kelompok kami. Selamat menonton! Demokrasi dalam pemerintahan masa revolusi kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1949. Periode pertama pemerintahan negara Indonesia adalah periode kemerdekaan. Para penyelenggara negara pada masa ini memiliki tekad dan komitmen yang sangat besar untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Pada masa ini, bangsa Indonesia masih menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Demokrasi juga belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya revolusi fisik. Masa revolusi fisik adalah masa-masa yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Di samping harus memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diraihnya, bangsa Indonesia juga harus mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kembali wilayah-wilayahnya, baik dengan perjuangan diplomasi maupun angkat senjata. Kemudian, political franchise yang menyeluruh. Sudah sejak awal para pembentuk negara menunjukkan besarnya komitmen dan tekad mereka terhadap demokrasi. Sehingga setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, seluruh warga Indonesia yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi dari ras, suku, ataupun kedaerahan. Jika kita mengikuti sidang BPUPKI, maka akan terlihat sangat jelas besarnya komitmen para pembentuk negara terhadap demokrasi. Hal ini terwujud dalam naskah UUD RI tahun 1945. Dibuatnya Maklumat Wakil Presiden. Maklumat Wakil Presiden ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dan mengingat gentingnya keadaan pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh sebuah badan pekerja. Menurut putusan ini, maka badan pekerja berkewajiban dan berhak pertama, turut menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan yang kedua, menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan Republik yang dianut. Yang pertama, Republik Absolut. Republik Absolut adalah pemerintah yang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya dimanfaatkanlah partai politik. Kedua, Republik Konstitusional. Adalah presiden memegang dua kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Dan yang ketiga, Republik Parlementer. Adalah presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Keempat, sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pada periode 1949 sampai 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada periode 1949 sampai 1959 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini, Indonesia mengalami dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS dengan rentan waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk berserikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi duasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 disebut masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu 1. Lembaga perwakilan rakyat atau disebut parlemen memiliki peranan tinggi dalam proses politik negara. 2.
Pemegang jabatan dan politisi umumnya memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. 3. Partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang. 4. Pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Masyarakat dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. 6. Daerah memperoleh otonomi yang cukup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Di dalam pelaksanaan demokrasi pada periode tersebut termasuk demokrasi terpemimpin, di mana Presiden Republik Indonesia menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan juga Presiden memegang hak kekuasaan dalam kebijakan. Di dalam pelaksanaan demokrasi pada periode tersebut terjadi kejadian-kejadian penting di dalamnya. Yang pertama, dibentuknya MPRS yang sekarang menjadi MPR. Mulanya MPRS ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 1959 yang mana anggotanya langsung diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, dan MPRS ini dipimpin oleh Hairul Saleh. MPRS ini beranggotakan 61 orang dari DPR dan juga 200 anggota lainnya yang berasal dari wakil yang ada. Kejadian yang kedua adalah dibentuknya DPAS yang sekarang menjadi DPR. DPAS ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dan juga diwakilkan oleh Insinyur Juanda. Tugas DPAS ini cukup berat, yaitu mampu mengatasi masalah dan menjawab permasalahan yang dikeluhkan oleh Presiden. Lalu kejadian yang ketiga adalah dibentuknya Kabinet Kerja. Di dalam Kabinet Kerja ini terdapat program kerja yang namanya TRI Program. TRI Program ini memiliki faktor-faktor yang penting bagi Indonesia, yaitu mencukupi kebutuhan sandan pangan, lalu bisa menciptakan keamanan negara. Dan tujuan utama dibentuknya TRI Program atau Kabinet Kerja ini adalah untuk mengembalikan Irian Barat. Lanjut peristiwa 4, Front Nasional dibentuk. Tujuan dari Front Nasional ini adalah untuk menyalurkan kekuatan Indonesia untuk bisa menyukseskan program pemerintah untuk membangun negara. Front ini juga dilengkapi dengan tujuan yang sama dengan lembaga lainnya, yaitu untuk membebaskan Irian Barat. Peristiwa 5, Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Lembaga ini memiliki tujuan yaitu penyusunan rencana pembangunan ini, lalu mengawasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat nanti. Peristiwa 6, dibentuknya DPR-GR. Tujuan dari DPR-GR yang paling penting adalah ikut serta untuk mewujudkan amanah dari rakyat dengan cara ikut serta dalam mewujudkan suatu demokrasi terpimpin. Peristiwa 7, Masyumi dan PSI dibubarkan. Merupakan kelemahan sistem parlementer, yaitu gampang terpengaruh dan mempengaruhi organisasi lainnya. Itulah mungkin yang menjadi salah satu penyebab dibubarkannya kedua partai politik ini, karena diduga ikut serta memberikan bantuan kepada pemberontakan dan PRRI dan juga Permesta. Peristiwa 8, dibebaskannya Irian Barat. Pada era demokrasi terpemimpin ini, ada salah satu peristiwa penting, yakni dibebaskannya Irian Barat. Usaha untuk membebaskan tanah Indonesia tersebut sudah berlangsung sejak lama, dan akhirnya lewat dari berbagai cara yang dilakukan dengan diplomasi, lalu adanya Trikora, dan juga operasi militer yang dilakukan di sana. Akhirnya Irian Barat bisa kembali dibebaskan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998. 1. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era baru dan pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Isi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. 2. Perubahan politik yang menjadi lebih demokratis. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat yakin dan percaya terhadap Soeharto. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Soeharto atas dasar Soeharto dipegang sebagai tokoh yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan PKI dan menjadi musuh Indonesia
Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang singkat. Pembubaran PKI. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 bulan 3 1996 perihal pembubaran PKI yang berisi pembubaran PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi berasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Soeharto juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Pelaksanaan demokrasi yang masih jauh dari harapan. Harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dan kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam pelaksanaan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama adalah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak berkunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecewa. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang meliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam. Dari dunia internasional, terutama di Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh dan Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan atau reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Karena DPR tidak dapat berfungsi sebagai mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintah Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Hisyam. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Raffi Hisyam melanjutkan dari kesimpulan dari novel. Nah, di sini post demokrasi, masa depan demokrasi kita tampaknya belum akan pulih dalam waktu dekat. Model post demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan pernah mengarah pada model pemerintah otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan. Demokrasi tulen berbagai indikasi menjelang dan saat jadinya pandemi COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi. Yang kedua, waspada resesi. Di satu sisi kita harus mulai waspada agar resesi dan konflik seperti yang terjadi di Lebanon ketika rakyat semakin lapar dan frustasi tidak terjadi di tanah air. Namun pemulihan stabilitas sosial politik yang tidak tepat dapat berujung pada refleksi berkepanjangan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Sebuah situasi yang menyebabkan pegiat demokrasi harus melupakan tidur nyenyaknya. Lebih panjang lagi,
Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyembuhkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Kerja kolektif pada para pihak yang peduli terhadap sosialisasi kualitas kehidupan demokrasi harus semakin digiatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.